Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Farid dari kelas 2B Administrasi Publik Untirta dengan nomor induk mahasiswa 66612100054. Di video ini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai analisis sistem informasi manajemen pada Pusdainfo Untirta. Pembuatan video ini ditujukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Sebelum lanjut pada hasil analisis, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari sistem informasi manajemen menurut Azhar Susanto. Nah, menurut beliau, sistem informasi manajemen adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Jadi, sistem informasi manajemen itu ditujukan sebagai sebuah konsep manajerial berbasis teknologi untuk memudahkan suatu organisasi dalam menghimpun dan mengakses banyak data yang beragam. Nah, dalam dunia kampus sendiri, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan pada penggunaan dalam kegiatan administrasi apapun di kampus, secara online tentunya. Seperti proses akademik, penerimaan mahasiswa baru, pembuatan kurikulum, pembuatan jadwal kuliah, pengisian kartu rencana studi, pengisian nilai, dan masih banyak lagi. Nah, begitupun dengan yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, yang juga memiliki sebuah unit pelaksanaan tugas yang khusus mengurusi masalah data dan informasi. Nah, unit tersebut bernama Pusdainfo atau Pusat Data dan Informasi. Unit ini bergerak di bidang aplikasi, networking, sistem informasi, database, server, dan pelayanan akademik terhadap seluruh sivitas akademika Untirta. Nah, Pusdainfo sendiri saat ini memegang kendali atas 30 aplikasi berbasis web yang saling terintegrasi, kemudian 87 website dan 40 server dengan 2 data center di Pakupatan dan Sindang Sari. Sekian dari penjelasan awal saya, kita lanjut kepada analisis sistem informasi manajemen pada Pusdainfo Untirta. Baik, pada bahasan analisis yang pertama di sini ada skema konsep dasar sistem informasi manajemen pada website Pusdainfo ya. Nah, dalam konsep dasar sistem informasi manajemen itu terdapat 4 elemen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada input, kedua ada proses, ketiga ada output, dan keempat ada feedback. Nah, input sendiri merupakan suatu elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan data yang dapat berupa jenis data, frekuensi kemasukan data, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses, yang merupakan sebuah elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan data jadi suatu informasi yang lebih berguna. Kemudian ada output. Output merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah dan merupakan tujuan akhir dari sistem. Dan terakhir ada feedback atau bisa kita sebut juga dengan umpan balik. Nah, umpan balik sendiri bertugas mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan, di mana elemen ini sangat penting demi kemajuan sebuah sistem. Umpan balik ini sendiri dapat berupa perbaikan sistem, pemeliharaan sistem, dan sebagainya. Nah, dalam skema konsep dasar SIM pada Pusdainfo telah saya buat beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk memahami 4 elemen penting konsep dasar sistem informasi manajemen. Nah, di sini yang pertama adalah input. Nah, input sendiri bisa terdiri dari akun Google, kemudian email, password, keyword, option beranda, biodata, alamat IP, dan koneksi internet. Yang biasanya memang hal-hal tersebut kita lakukan di awal ya, sebelum terjadi proses pengolahan data. Kemudian yang kedua adalah setelah menginput data, selanjutnya adalah proses data. Nah, dalam proses sendiri dapat kita ambil contoh sebagai sebuah sistem yang melakukan kerja menganalisis data informasi sesuai dengan kebutuhan user. Misalnya saja saat kita mencoba masuk akun Spada pada Pusdainfo, di situ kan ada proses loading ya, untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan inputan awal kita. Yang kedua ada output. Output dapat kita contohkan dari data-data apa saja yang kita butuhkan di awal, seperti misalnya materi pembelajaran, absen, tabel nilai, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada feedback. Kita dapat memeriksa data yang kita butuhkan sebagai bahan analisa atau referensi. Juga apabila data tersebut terdapat suatu kesalahan atau ketidaksesuaian, kita dapat menghubungi pihak Pusdainfo untuk mengkonfirmasinya. Misalnya saja apabila ada kesalahan pada biodata kemahasiswaan kita di SIAKAT atau Spada. Bahasan selanjutnya adalah komponen dasar sistem informasi manajemen pada website Pusdainfo.
Nah, dalam komponen dasar sistem informasi manajemen ada 4 hal yang cukup penting, yang dimana 4 hal tersebut adalah yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga jaringan, dan yang keempat adalah database. Nah, pertama hardware. Hardware sendiri merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti misalnya CPU, kemudian RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada software. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi secara bersamaan. Dan terakhir ada database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Nah, sebagai contoh skema dari komponen dasar sistem informasi manajemen pada Pusdainfo, berikut adalah contoh dan skemanya. Yang pertama ada hardware. Hardware dapat kita ambil contoh ada set komputer, smartphone, dan laptop. 3 hal ini merupakan 3 hal yang paling sering digunakan dalam mengakses website Pusdainfo ya. Yang kedua ada software ya. Software sendiri di sini ada bagian browser ya. Mengapa browser saya masukkan? Karena untuk mengakses Pusdainfo sendiri itu kita memerlukan sebuah aplikasi browser karena website Pusdainfo merupakan salah satu aplikasi yang berbasis web ya. Jadi kita memang memerlukan browser untuk bisa mengakses website tersebut. Nah, untuk software yang ada pada Pusdainfo sendiri ada banyak ya. Telah saya sebutkan juga di awal bahwa ada sekitar kurang lebih 30 aplikasi berbasis web yang terintegrasi pada Pusdainfo. Misalnya saja si Akad, kemudian Spada, eJournal, si Kita, Admisi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah mengenai jaringan. Nah, untuk Pusdainfo sendiri saya rasa masuk pada golongan jaringan WAN atau World Area Network, yaitu jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara ya. Karena kita tahu bahwa website Pusdainfo sendiri bisa diakses oleh beberapa mahasiswa yang jauh dari kampus. Yang keempat ada database. Nah, contoh database dari Pusdainfo sendiri adalah semua hal yang terintegrasi dengan website Pusdainfo merupakan bagian dari database karena menyimpan data-data khusus yang dapat diakses dengan mudah sesuai dengan sub-aplikasi atau websitenya. Yang terakhir adalah analisa informasi dari Pusdainfo atau website Pusdainfo. Nah, terkait analisa informasi ini ada 4 aspek penting yang dijadikan fokus. Yang pertama ada tepat waktu, yang kedua akurat, ketiga transparan, dan keempat akuntabilitas. Nah, tepat waktu maksudnya adalah data atau informasi yang diproses mampu diakses tanpa hambatan sehingga sesuai jadwal dan tidak usang. Kemudian akurat maksudnya adalah data yang disampaikan tepat, benar, valid, tidak ambigu, dan mudah dipahami. Sedangkan transparan adalah maksudnya data dan informasi yang disajikan itu bisa diakses oleh siapa saja, khususnya oleh para sivitas akademia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan terakhir adalah akuntabilitas, yaitu setiap data dan informasi yang dipublikasi oleh Pusdainfo dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Contohnya adalah yang pertama, tepat waktu. Misalnya memasukkan kode presence pada si akad sesuai dengan jadwal, kemudian ada tenggat tugas yang diupload di Spada juga harus dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada juga pelaksanaan kuliah harian sesuai dengan jadwal yang telah ada di KRS. Yang kedua ada contoh dari akurat, yaitu jika ingin mendaftar atau mengetahui lebih lanjut mengenai informasi tentang kampus Merdeka, tentu kita harus mengecek kepada situs aplikasi berbasis web di Untirta yang bernama Si Merdeka ya. Karena segala informasi dan cara pendaftaran itu tersedia di dalam Si Merdeka tersebut. Ketiga adalah contoh dari transparan. Nah, transparan sendiri dapat dicontohkan setiap informasi mengenai sivitas akademika Untirta dapat diakses dengan mudah seperti data mahasiswa, data fasilitas kampus, data dosen, data keuangan, rumah tangga, dan lain-lain. Terakhir adalah akuntabilitas yang dapat kita ambil contoh dari segala bentuk berita, informasi yang ada atau sering diupload di website Pusdainfo setiap harinya itu haruslah
bersifat faktual, bersifat fakta dan tidak mengada-ada, serta dapat dipertanggungjawabkan secara penuh nantinya. Selesai sudah presentasi sistem informasi manajemen kali ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.